saat pagi ini ya Bapa, ini hidup kami datang ke hadirat-Mu. Urapi kami, layakkan kami untuk memuji memuliakan nama-Mu, untuk kami persembahkan hidup kami untuk Engkau pakai ya Bapa. Terlebih lagi, semakin hari semakin indah di hadapan-Mu. Urapi kami semua yang hadir saat pagi hari ini ya Yesus, baik kami yang melayani, baik kami yang dilayani, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Engkau urapi, Engkau kirimkan Roh Kudus-Mu, Engkau mengurapi hamba-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam hidup kami pada saat pagi hari ini ya Yesus. Kami serahkan hidup kami terlalu bangga untuk menjadi anak-Mu ya Bapa. Kami terlalu bangga punya Allah seperti Engkau ya Yesus. Oleh sebab itu ya Bapa, kami serahkan hidup kami serahkan, haleluya, segenap hidup kami, hati kami ya Yesus. Kami rindu Engkau bekerja dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami buka ibadah kami dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pagi saudara. Pagi. Shalom. Shalom. Haleluya. Kita pujikan pujian oleh darah anak domba. Karena kita sudah ditebus, Tuhan Yesus sudah bangkit hari ini. Dan pemerintahan Allah
pujian dengan kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Masih kuat, bangkit berdiri saudara ya. Amin. Amin. sia-sia iman percaya kita. Karena Tuhan kita Allah yang sudah bangkit, Allah yang hidup sampai sekarang. Makanya iman kita tidak akan sia-sia. Pasti Tuhan pasti akan merangkul kita, menyelamatkan kita. Amin. Kita siapkan hati kita, kita pujikan pujian. Ku terhubung dengan Tuhan telah melayakkan kita. Walaupun dosa kita sebanyak apapun, Tuhan menebus dengan merelakan anaknya yang tunggal disalib, darahnya tercurah agar hidup kita bisa terhubung dengan Tuhan, bisa terhubung dengan
Dimanapun kami berada, senantiasa hidup kami terhubung dengan Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa terhubung dengan Tuhan. Kami tergantung dengan Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Kami tergantung, terhubung dengan Tuhan. Karena kami sadar tanpa Tuhan kami bukan apa-apa. Kami bukan siapa-siapa. Kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi dengan Tuhan kami boleh berbuah. Dengan Tuhan kami boleh mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Bahkan kami dapat mengerjakan hal-hal yang luar biasa di luar dari kemampuan kami, karena Tuhan bekerja dengan kami. Kami buat dengar firman Tuhan pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan. Selamat pagi semuanya. Ya. Peringatan kita hari ini memperingati apa saudara? Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ada di antara hamba Tuhan dan anak Tuhan di beberapa tempat sengaja melakukan ibadah di hari ini itu jam 4 pagi, saudara. Ada yang jam 5. Kenapa? Ya, itu berkaitan dengan firman Tuhan itu sendiri. Di dalam Alkitab dikatakan saat pagi-pagi buta, Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus untuk rencananya merempah-rempahi mayat Yesus. Ternyata di pagi-pagi buta itu dilihat kubur sudah terbuka. Maria Magdalena kebingungan bersama teman-temannya, akhirnya pergi dan bertemu dengan Petrus. Akhirnya Petrus dan Yohanes melihat secara langsung dan di situ dinyatakan bahwa Yesus bangkit. Sebuah peristiwa yang luar biasa, kebangkitannya disaksikan oleh beberapa murid. Dan kebangkitannya selama 40 hari, Yesus menampakkan diri supaya murid-murid Yesus percaya bahwa Dia hidup. Katakan amin. Yesus hidup. Amin. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Ada masa depan karena Yesus hidup. Kalau Yesus mati, seringkali ada gereja yang memperingati kematian Yesus yang akhirnya bersedih. Tapi sekarang kayaknya sudah tidak ada. Dulu-dulu ada. Sehingga hari Jumat Agung itu diperingati dengan memakai pakaian hitam-hitam, gitu ya. Kenapa? Karena bersedih. Mungkin juga ada di antara mungkin lokasi-lokasi di mana di situ ada gereja umat Kristen yang mayoritas di situ sampai-sampai mengadakan pengibaran bendera setengah tiang, begitu ya, karena kematian Yesus. Dan hari Minggunya full tiang begitu karena kebangkitan Yesus, hari kemenangan begitu. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan paham sekali bahwa kematian dan kebangkitan Yesus itu sebuah paket. Tidak ada kebangkitan kalau tidak ada kematian. Dan kenapa Yesus bangkit? Ya karena itulah kemenangan. Dan Yesus kok mati? Katanya Yesus Tuhan. Tuhan kok bisa mati?
Ya kalau Allah yang transenden itu memang nggak bisa mati, saudara. Untuk supaya bisa mati, ya harus jadi manusia. Itulah Yesus. Untuk menyelamatkan umat manusia, dia harus lakukan itu. Bayar harga, merasakan penderitaan manusia yang luar biasa. Sehingga di kayu salib Yesus katakan, sudah genap. Tetelestai, artinya sudah selesai, sudah genap. Semua apa yang tercatat dalam Taurat, Mazmur, dan kitab para nabi sudah tergenapi di dalam pribadi Yesus. Dari kelahiran sampai kematiannya, dia sudah merasakan bagaimana rasanya jadi manusia. Betapa beratnya hidup menjadi manusia itu. Dia sebagai imam besar yang bukan cuma memperhadapkan manusia kepada Bapa melalui korban persembahan, tetapi dia mempersembahkan pribadinya. Untuk apa? Nyetop korban-korban bakaran sudah tidak ada lagi setelah Yesus mati di kayu salib. Jadi Tuhan Yesus kehadirannya menyetop segala hal-hal yang dulu merupakan ikatan-ikatan hukum Taurat itu. Oke, langsung saja kita buka Alkitab kita. 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57. Saya pagi hari ini bicara tentang kuasa kebangkitan Kristus. Sudah ketemu saudara? Kita baca bersama-sama saudara ya. Ayat 55, 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57. Sudah ketemu? 1, 3. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, sudah sampai situ saja, saudara ya. Ya, sampai ayat 57. Sebenarnya ya, tadi baca saja saudara ya. Tapi itu nanti kita bahas. Oke, 1, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh dan jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Maut tidak dapat mengalahkan Tuhan Yesus. Ada yang bertanya, siapa yang mencabut nyawa Yesus? Alkitab berkata bahwa Yesus menyerahkan nyawanya. Jadi Yesus tidak mati begitu saja dan dikalahkan oleh maut, tetapi dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Jadi kematiannya bukan karena kuasa kegelapan atau kuasa maut itu mengalahkan Yesus. Sehingga kalau saudara lihat, coba nanti di rumah baca lagi peristiwa-peristiwa Paskah di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu di pasal-pasal terakhir. Pasal-pasal terakhir, ya 2-3 pasal terakhir dari setiap kitab itu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di situ dikatakan bahwa setelah mereka
dikatakan Yesus dan kedua penjahat itu karena menjelang Sabat, di situ dikatakan orang yang disalib ini harus cepat mati. Sehingga kaki dari penjahat-penjahat yang disalib itu harus dipatahkan. Dan begitu datang kepada Yesus, algojo yang ada itu langsung bingung, loh sudah mati. Sehingga kaki Yesus tidak dipatahkan, dan itu juga bagian dari nubuat di dalam kitab Mazmur dikatakan orang benar itu tulang-tulangnya tidak akan dipatahkan. Jadi semua peristiwa-peristiwa yang ada itu apa yang Yesus kerjakan, alami, itu bagian dari semua nubuat-nubuat dalam kitab Alkitab, dalam kitab Torah, dalam kitab Mazmur, dalam kitab nabi-nabi, mencatat, menubuatkan peristiwa-peristiwa yang ada. Itulah sebabnya Yesus katakan sudah genap. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Kematian Yesus membuat keder setan, iblis, dan antek-anteknya. Katakan amin. Amin. Oh, suaranya gak ada suara kemenangan gitu. Hello. Belum sarapan, saudara? Waduh, saudara. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa. Kematian Yesus membuat dia mengampuni segala perbuatan-perbuatan dosa kita. Dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Dikatakan, tetapi syukurlah kepada Allah yang telah memberikan kami kemenangan melalui Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan yang memberikan kemenangan. Kekristenan selalu bicara kemenangan. Dan kemenangan di dalam kekristenan itu bukan kemenangan untuk membunuh, bukan kemenangan untuk mengalahkan orang lain. Tidak ada istilah di dalam, atau tidak ada kamusnya di dalam kekristenan mengalahkan orang yang ada di sekitar kita itu dengan melakukan pembunuhan. Beberapa kali kami sampaikan tentang bagaimana cara murid-murid Kristus mati. Semua serba mati syahid. Paulus pun juga mati syahid. Tetapi apa pernyataan dari Rasul Paulus dalam menjelang kematiannya? Dikatakan dalam 2 Timotius pasal yang keempat, saat kematianku sudah dekat, aku telah menang, aku telah, atau baca saja saudara ya, saya tidak begitu hafal. Dua Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Saat kematianku sudah dekat ini bukan sakit-sakitan, saudara. Paulus bukan sakit-sakitan, tapi Paulus ada di penjara dan siap untuk eksekusi. Dieksekusi mati, saudara. Dia tuliskan ini kepada Timotius saat kematian sudah dekat. Tetapi perhatikan di dalam ayat ini, saudara. Ayat yang ke-7. Dia tidak katakan aku kalah. Enggak, saudara. Ayat 7 katakan apa?
Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Amin. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Kemenangan anak-anak Tuhan itu seperti ini, saudara. Paulus tidak katakan, waduh aku dihukum mati, selainnya aku mati berarti aku kalah. Nah, inilah iman kekristenan kita. Paulus yakin kepada siapa dia berharap, kepada siapa dia mengabdi, kepada siapa dia menjadi hamba Kristus. Kepada hamba, yaitu kepada Kristus. Dan dia tahu ending dari kehidupan, perjalanan kehidupannya. Dia sudah melihat sebagaimana Stefanus saat dirajam batu oleh pimpinannya, yaitu Saulus yang menjadi Paulus itu. Stefanus langsung melihat, aku melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Stefanus melihat itu, dirajam batu untuk menghadapi kematian. Dia katakan, aku menang. Itulah kemenangan kekristenan. Kemenangan anak-anak Tuhan. Dan Paulus pun juga berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Anak-anak Tuhan menghadapi pergumulan hidup kita, kita harus selalu ada di dalam kemenangan Kristus. Kebangkitan Kristus sebagai bukti bahwa Tuhan itu berkuasa. Katakan amin. Kebangkitan Kristus adalah bukti nyata kuasa Tuhan yang mengatasi kematian dan kekuasaan kegelapan. Kebangkitan Kristus yang kita peringati saat ini membuat kita semakin faham bahwa Dia mengalahkan dunia dengan cara yang bukan dari dunia ini. Yang pertama tadi kebangkitan Kristus sebagai bukti kuasa Tuhan. Yang kedua, kuasa kebangkitan Kristus dalam kehidupan orang percaya. Kebangkitan Kristus memberikan kuasa dan kekuatan kepada orang percaya untuk hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Dari kuasa kebangkitan Kristus ini harus nyata di dalam kehidupan kita, orang-orang percaya. Untuk kita menunjukkan pribadi kita yang meresponi kebangkitan itu untuk dengan hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Berikutnya, kebangkitan Kristus memberikan pengharapan akan kebangkitan orang percaya di masa depan. Jadi kekristenan sangat percaya kehidupan setelah kematian. Anak-anak Tuhan atau orang Kristen sangat percaya bahwa dunia ini hanya sementara. Amin. Kita hidup di dalam dunia ini sementara, dan ada next setelah meninggal. Ada suasana baru. Di situ sudah tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi air mata. Bahkan Dia sendiri hadir
untuk menghapus air mata kesusahan kita. Yang keluar adalah air mata kebahagiaan, sukacita di dalam Roh Kudus, dampak dari kebangkitan kuasa Kristus. Berikutnya, kuasa Kristus dalam menghadapi tantangan. Ya, kebangkitan Kristus memberikan kuasa dan kekuatan kepada orang percaya untuk menghadapi tantangan dan kesulitan dalam kehidupan. Itulah sebabnya sebagai anak-anak Tuhan, tunjukkan wajah kita itu wajah-wajah orang yang menang. Amin. Bertemu satu dengan yang lain. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Amin. Oh, kok selalu luar biasa? Iya. Bukan karena ini dan itu, bukan karena utangku sudah lunas, tetapi karena Kristus sudah melunasi segala hutang dosa kita. Tapi kalau saudara berhutang tetap bayaran ya saudara ya. Hutang dosa itu yang sudah dibayar lunas. Amin. Ada anak Tuhan yang lagi, suami istri lagi naik sepeda motor, tahu-tahu kecelakaan. Suaminya yang ditolong sama suaminya bukan istrinya, montore. Sampai istrinya marah-marah. Pak, aku udah ditolong. Ya, kalau kamu sudah lunas dibayar oleh Tuhan Yesus, motor masih kredit. Jadi tetap harus dibayar motor ini. Apakah ini sayang-sayang? Waduh, ya enggak gitu juga sebenarnya. Ya, gara-gara istrinya sudah ditebus oleh Yesus dengan darah Yesus yang sudah lunas dibayar, tidak diperhatikan itu urusannya Tuhan Yesus. Motor ini urusanku, aku harus bayar tiap bulan, gitu ya. Kuasa kebangkitan Kristus memberikan kepada kita kekuatan untuk menghadapi tantangan dan kesulitan dalam hidup. Roma pasal 6 ayat 9 dan 10. Roma 6 ayat 9 dan 10. Kita tahu bahwa Kristus setelah dibangkitkan dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak lagi berkuasa atas dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Sekali untuk selamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan untuk Allah. Peristiwa di dalam Alkitab, ada orang-orang yang dibangkitkan. Di zaman perjanjian lama, ada beberapa kejadian, peristiwa-peristiwa bagaimana nabi-nabi Tuhan dipakai oleh Tuhan untuk membangkitkan orang mati. Siapa yang masih ingat siapa aja kira-kira dalam perjanjian lama? Mereka-mereka yang dipakai oleh Tuhan untuk membangkitkan orang mati. Ada Elia, ada Elisa. Bahkan Elisa pas mati sudah tinggal tulang belulang, tulangnya bisa membangkitkan orang mati. Siapa lagi ya? Kalau Elia, anak dari janda Sarfat itu mati. Anak dari perempuan Sunon mati terus dibangkitkan oleh Elia. Dalam perjanjian baru ada Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. 4 hari dikubur, dibangkitkan oleh Yesus. Saat Yesus disalib, Yesus mati, terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan orang-orang kudus, ada sebagian yang bangkit. Orang-orang kudus yang mati, sebagian itu ada yang bangkit. Itu peristiwa-peristiwa yang ada. Dan saya mau katakan, mereka bangkit dan setelah itu mati lagi.
sesuai dengan usianya, sesuai dengan naturalnya manusia. Tetapi beda dengan Yesus di dalam Roma pasal 6 ayat 9 dan 10 ini. Kita tahu bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, tidak mati lagi. Lazarus dibangkitkan Yesus. Setelah itu hidup seperti biasa layaknya dia sebagai manusia biasa, natural. Tapi setelah itu sesuai dengan usianya mungkin sudah waktunya untuk mati. Orang-orang yang dibangkitkan Yesus juga waktu Yesus mati, ada berapa dan itu kembali ke kota. Mereka berjalan ke kota-kota. Oh, itu kan sudah meninggal. Ya, mungkin karena meninggal karena sakit, tetapi bangkit dengan kesembuhan. Berikutnya sekian tahun kemudian mati lagi. Anak perempuan Sunem demikian juga. Seorang pemuda yang mati begitu ada tentara Aram, rombongan tentara Aram, orang yang menguburkan pemuda ini, melemparkannya begitu saja, kena pada tulang Elisa. Loh, kok tulang Elisa di jalan atau enggak dikubur? Ya kuburan sana enggak seperti di sini. Kalau kuburan sini kan dipendam, saudara. Di sana itu ya di goa-goa, saudara. Jadi satu kuburan bisa berapa orang. Tepat saat dilemparkan kena di tulang Elisa. Bangkit. Dia bangkit bingung, loh, koncoku kok tulang kabeh gitu ya. Dia lari lagi. Dengan ketakutan dia pergi kembali lagi ke keluarganya. Keluarganya bingung, loh. Saya tidak bisa bayangkan waktu itu. Tapi itulah mujizat yang Tuhan beri. Setelah itu, ya mati lagi, saudara. Tetapi Paulus berkata, Yesus mati dan bangkit. Dan setelah bangkit tidak mati lagi seperti orang-orang pada umumnya. Alkitab berkata 40 hari kemudian Yesus naik ke sorga. Dan kematian Yesus mewakili atau menjadi perwakilan dari inilah kematian dosa umat manusia, sehingga mereka-mereka yang percaya kepada Yesus ikut dikuburkan. Saat kita masih hidup, yang dikuburkan apa? Dosa-dosa kita. Dan kebangkitannya adalah kebangkitan kita sebagai anak-anak Tuhan, kebangkitan menjadi manusia baru. Manusia yang punya identitas baru. Nama famili kita adalah nama ada di belakang nama kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, seharusnya kita hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus dengan mempercayai dan mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Harusnya, kenapa saya katakan harusnya? Karena masih banyak anak-anak Tuhan hendak lakukan ini, saudara. Kuasa kebangkitan Kristus dan mempercayai, mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Saya lupa tadi, mau saya cari lupa ayatnya. Akuilah Dia dalam segala langkah lakumu. Tolong lupa saya catat. Sudah di pikiran tapi
Ya pikiran saya ya sambil kerja mau nanti kalau jemaat datang kalau tidak bersih, Amsal 3 ayat 6. kalau membacakan Amsal 3 ayat 6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. iya. Apa sih artinya akuilah dia, akuilah Tuhan dalam segala lakumu, dalam segala tindakan kita, maka ia akan meluruskan jalanmu. Terlalu banyak kita sebagai anak-anak Tuhan dalam kita menghadapi kehidupan di dunia ini tidak mengakui Tuhan dalam langkah kita. Melakukan kegiatan, mengawali usaha, mengawali semua kegiatan. Seringkali Tuhan dinomor duakan. Begitu sudah kepepet, tidak bisa apa-apa, baru katakan Tuhan tolong, gitu ya. Kenapa tidak dari awal? Bukankah lebih indah kalau kita mengakui Dia, kita percayakan semuanya yang ada pada kita, program kita, rencana kita, sehingga saat kita gagal, kita bisa katakan, oh memang rencana Tuhan ada di bagian yang lain untukku. Oh berarti ini bukan rencana Tuhan. Saat keberhasilan melanda hidup kita, keberhasilan terus juga tidak pernah ada rasa sombong dalam kehidupan kita. Oh ini aku, karena kita sudah mengandalkan Tuhan. Begitu mau sombong, Tuhan ingatkan, loh tadi kamu kan berdoa terlebih dahulu, sudah mengandalkan Tuhan. Iya, berarti keberhasilanmu karena, oh iya karena Tuhan. Amin. Ini makanya saya katakan seharusnya orang percaya, orang Kristen dalam menghadapi kuasa kebangkitan Kristus ini harus benar-benar mengandalkan Tuhan, mempercayakan semuanya kepada Tuhan dalam setiap aspek. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Sehingga saat kita menghadapi jalan lurus, oh iya, tidak selamanya jalan lurus itu benar. Amsal katakan, ada yang disangka itu jalan lurus, ujungnya mau. Karena memang iblis berusaha untuk mengecoh kita. Iblis melihat, oh jalan Tuhan itu lurus, berarti aku juga harus tunjukkan ini jalan ini yang lurus, yang mirip-mirip dengan jalannya Tuhan. Di Amsal berapa? Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya mau. Ada beberapa ayat yang nggak sempat saya tulis. Tidak ada. Ada. Amsal 14 ayat 12. tolong bacakan. Amsal 14. 14 ayat 12, ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Iya. Amsal 16 ayat 25. 14 tadi. Ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Itulah kuasa kegelapan berusaha untuk membuat kita terjebak. Iblis, bukankah dia adalah pembohong? Berusaha untuk merusak rancangan Tuhan. Itulah sebabnya andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan dalam setiap hidup kita. Akuilah Dia dalam segala lakumu. Akui. Bayangkan kalau kita tidak mengakui Dia,
Kita tidak bagaimana kalau anak kita tidak mengakui kita sebagai ayahnya atau ibunya? Sakit. Demikian juga kalau kita tidak mengakui Tuhan dalam setiap langkah kita. Dia sudah menebus dosa kita, loh saudara. Dia mengangkat kita dari lumpur dosa. Dia angkatku jadi anaknya. Amin. Beri damai di dalam hidupku. Ya, bagi Dia segala pujian hanya untuk Dia, untuk Yesus. Melalui kuasa kebangkitan Kristus, ayo akui Dia dalam segala laku kita. Menghadapi tantangan dengan orang percaya seharusnya dapat menghadapi tantangan dan kesulitan dengan percaya bahwa Tuhan memiliki kuasa untuk mengatasi setiap kesulitan. Percaya bahwa Tuhan memiliki kuasa untuk mengatasi setiap kesulitan. Artinya, dalam segala kesulitan kita andalkan Tuhan, kata-kata. Ingat kuasa kebangkitannya membuat kita bangga. Semakin membuat kita ingin untuk dekat dengan Tuhan. Dan selalu ku terhubung dengan Amin. Saya pernah berkata, menjadi anak Tuhan, Tuhan membuat kita untuk tidak bisa buat apa-apa selain mengandalkan Tuhan. Dulu sebelum kita percaya Yesus, rasa-rasanya apa-apa yang ada pada kita, waduh, aku kok gitu ya. Tapi begitu percaya Yesus, tanpa Tuhan aku tidak bisa apa. Musa saat dianggap menjadi anak putri Fir'aun, 40 tahun dalam didikan Mesir, saudara. Tapi begitu dia membunuh orang Mesir, terus akhirnya dia melarikan diri menuju ke Midian, 40 tahun. 40 tahun bersama Tuhan, pengalaman dengan Tuhan di Midian membuat Musa jadi zero, nol. Tidak bisa buat apa-apa lagi. Padahal didikan Mesir 40 tahun. Bukankah didikan dari kecil sampai 40 tahun itu didikan yang luar biasa baik? Tetapi dihapus oleh Tuhan melalui pendidikan di padang gurun. Sehingga saat Tuhan berfirman, Musa, kamu akan menjadi pemimpin bagi umatku. Apa kata Musa? Aku tidak petah lidah. Aku tidak bisa ngomong Tuhan. Ya, itu yang Tuhan mau. Musa bingung, aku tidak bisa buat apa-apa. Bukankah nanti setelah 40 tahun Musa bisa berbuat seolah-olah dia mau tunjukkan kehebatannya, membela bangsa Mesir, membela bangsa Israel keluar. Tapi begitu dia bertemu dengan Tuhan, dalam prosesnya Tuhan, ternyata saat Allah berfirman, sampai Allah bingung, saudara. Tidak bisa buat apa-apa, sampai Allah harus panggil kakaknya Musa, Harun, yang harus menjadi juru bicaranya Musa. Musa tidak bisa buat apa-apa, karena dia bisa buat kalau dia bersandar kepada Tuhan. Dalam perjalanan juga bangsa Israel keluar dari
Mesir, didapati bangsa Israel menyembah berhala, anak patung lembu emas. Musa marah dan dilemparkan batu yang tulisan hukum Taurat, 10 hukum Taurat. Pecah. Dan Tuhan marah, Tuhan berkata, udah kalau gitu sudah bangsa Israel biar berjalan dengan malaikat. Cukup kok dengan malaikatku, cukup. Tapi apa kata Musa? Jangan suruh aku pergi kalau engkau tidak berjalan dengan aku. Aku tidak bisa berbuat tanpa Tuhan. Kehidupan anak-anak Tuhan, ayo akui Dia dalam segala laku kita. Dan katakanlah, aku tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Yohanes pasal yang ke-15, saya lupa ayat itu, saya masih ingat. Dikatakan, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes pasal yang ke-15. Ayat yang kelima, Yesus berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, apa saudara? Ia berbuah banyak. Terus apa? Sebab di luar aku, di luar Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Itulah sebabnya jangan coba-coba tinggalkan Tuhan setelah kita terhubung dengan Tuhan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Andalkan Tuhan. Dalam setiap laku kita, akui Dia. Hanya Dia yang sanggup dan memampukan kita untuk bisa berbuat ini dan itu. Tuhan memberkati. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, kuasa kebangkitan Kristus, benar-benar menjadi pengaruh yang dalam di dalam kehidupan kita. Kami undang pemain musik singkat. Coba ditayangkan lagu itu apa namanya? Bila engkau besertaku. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau
hebat, dipuja-puja oleh bangsa Israel. Sehingga setiap orang Israel pergi pesta selalu diberikan tempat khusus. Ini tempat untuk Musa, diagung-agungkan karena dia hebat. Tetapi ternyata kehebatan Musa, dia pernah berkata, Tuhan, bila Engkau tidak beserta aku, jangan paksa aku untuk berjalan seorang diri. Artinya kehebatan Musa, rahasianya hanya mengandalkan Tuhan. Itulah sebabnya di antara kita saat ini sebagai anak-anak Tuhan, jangan coba-coba kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi andalkan Tuhan. Bila Engkau tak beserta, kami undang semua kami berdiri.
kuasa-Mu besar dan Engkau Tuhan yang sudah mengalahkan maut. Kami mengucap syukur atas kemenangan yang Engkau berikan dalam hidup kami. Engkau tebus dosa kami, Engkau angkat kami menjadi anak-anak-Mu, dan Engkau memberikan kami pengharapan dengan Engkau Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati, yang saat ini kami yakin bertahta di dalam sorga yang mulia, dan yang kami percayai dengan iman kami hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Yesus. Biarlah di dalam pengharapan kami mau berjalan bersama Tuhan. Tanpa Tuhan yang menyertai kami tidak akan melangkah dengan kekuatan kami sendiri. Kami mau belajar seperti Musa yang menyertakan Tuhan di dalam setiap langkah hidupnya, di dalam memimpin umat Israel, dalam memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Begitu juga kami Tuhan, untuk kami mengakhiri hidup kami undang Engkau terus berjalan di depan kami, sehingga kami aman, kami terlindungi, kami terjaga, karena Tuhan yang besar ada dalam hidup kami. Terima kasih, hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan firman-Mu, tapi kami rindu selalu kuasa firman itu bekerja dalam setiap hidup kami, membawa kami lebih lagi mengasihi-Mu, lebih lagi memahami isi hati-Mu, lebih mengerti hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami yang mendengar kebenaran-Mu di pagi. Kalau sebentar kami akan bawa korban persembahan, korban syukur, korban tatangan kami, korban persepuluhan kami. Sebelum kami bawa, kuduskan hati kami Tuhan, pikiran kami, uang yang kami persembahkan, sehingga persembahan kami di pagi ini berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan menerima, dan pelayanan yang ada boleh semakin dilebarkan dengan berkat yang Tuhan beri. Dan juga sebentar kami akan mengambil telur-telur Paskah, ayat-ayat firman Tuhan untuk kami pribadi lepas pribadi. Sebelum kami ambil ayat-ayat Paskah di tahun ini, Tuhan berbicaralah dalam hidup kami lewat ayat firman Tuhan yang kami ambil sebentar, boleh membuat kami lebih lagi melekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nanti sebentar Bapak Ibu Saudara bawa persembahan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara boleh ambil telur-telur Paskah. Dan yang belum, kalau yang cuma tidak hadir, nanti selesai ibadah baru Bapak Ibu Saudara ambilkan. Kalau perlu ditulis, ini untuk si A, ini untuk suami saya, anak saya, ini dan seterusnya. Monggo Bu Lucy. Sambil korban dijalankan, mari kita pujikan pujian Anak Allah Yesus. Ku berdosa
Paskalnya masih ada, bisa diambil untuk keluarganya yang tidak hadir saat ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang mau ambil telur Paskah dihitung, keluarganya yang tidak datang diambilkan. Itu sebenarnya ada spidol di situ. Kalau mungkin lupa, monggo diambilkan. Nanti saat dikasih, kalau untuk suami atau untuk anak diingatkan, Pak, ini ada firman Tuhan Paskah 2025 untuk Papa. Ojo ditukar ya. Monggo boleh diambil, untuk yang di luar negeri juga diambilkan. Kalau perlu difoto, dikirim. Iya, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, habis acara ibadah ini jangan pulang, karena kita akan masuk di acara perjamuan kasih yang sederhana. Karena puji Tuhan, kemarin itu waktu kita ke Prigi Garanggongso, ternyata masih ada berkat yang lebih. Jadi panitia kecil menyediakan sesuatu untuk kita makan bersama pagi ini. Terima kasih panitia kecil yang dibentuk secara mendadak. Tuhan Yesus memberkati jeripayah kalian semua. Dan terima kasih juga Bapak Ibu Saudara yang sudah bawa telur, yang titip uang juga untuk saya belikan telur. Tak belikan semua Bapak Ibu Saudara ya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, tidak ada kebaktian sekolah minggu karena digabung dengan ibadah orang dewasa pagi hari ini. Pengumuman pekerjaan Tuhan hari Kamis, ibadah tengah minggu di gereja jam 5 sore. Saya berharap bukan saja yang itu aja kebaktian hari Jumat, hari Kamis ya. Anak-anak muda, banyak waktumu, ayo semangat datang di ibadah tengah minggu ya. Ada amin? Iya, puji Tuhan. Apalagi yang dekat-dekat ya, Bapak Ibu Saudara, mumpung Tuhan berikan kita tempat yang aman untuk kita masih bebas beribadah ya. Tuhan masih berikan waktu, masih berikan kita kuat, sehat. Ayo sama-sama kita bergandengan tangan, kita mau ibadah ya, bukan hari Minggu saja, tetapi kalau ada ibadah tengah minggu, mari kita datang ke rumah Tuhan. Haleluya. Pelayanan pujian Saudara Timothy, renungan firman Tuhan Ibu Paini. Hari Jumat ada mesbah keluarga di rumah Bapak Ibu masing-masing. Hari Minggu ibadah raya jam 7 pagi, pelayan pujian Ibu Tuti, singernya Saudara Daniel, Saudara Joshua, dan Ibu Ita. LCD Saudara Jehuda, kolektan Ibu Yuli, aser atau penerima tamu keluarga Bapak Hendra Nababan untuk pelayanan hari Minggu depan. Dan ibadah sekolah minggu jam 9 pagi. Jadi selesai ibadah raya, lanjut ibadah anak-anak sekolah minggu. Mungkin ada tambahan Om? Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Nanti diambil ya telurnya. Oh iya, nanti ada pengasihan siap. Minggu depan aja ya. Oke, Tuhan berkati. Sebelum kita lanjutkan acara lagi, kita kami bagi berdiri semua. Terima kasih Tuhan.
hadirat-Mu Bapa di dalam surga. Terima kasih untuk ibadah yang dilawat oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, ibadah yang kami boleh merasakan kebaikan Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, teramat baik, kasih-Mu limpah atas kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih hari ini kami memperingati kebangkitan-Mu, membuat kami semakin semangat menjalani kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Dengan perayaan ini kami mau belajar sekali lagi untuk mengakui Engkau lewat laku kami, tingkah kami, laku kami, dalam perjalanan hidup kami. Kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kemanapun kami pergi, kami harus dengan Tuhan. Hidup kami bergantung dan selalu terhubung dengan Tuhan. Sehingga hidup kami mencerminkan Tuhan dimanapun kami berada. Nama Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, dan sebentar kami akan pulang. Kiranya Tuhan, Engkau tolong perjalanan kami, Engkau tolong, haleluya, rumah tangga kami, Engkau tolong pekerjaan kami, Engkau tolong semua yang menjadi pergumulan-pergumulan kami, di mana kami sungguh sangat memerlukan Tuhan. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan, dan setelah ini Tuhan, kiranya Tuhan menyelesaikan semuanya bagi kami. Mari saudara kasih dalam kasih Tuhan, kita terima berkat Tuhan. Terimalah segala berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus, menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Berkat Allah atas rumah tanggamu, atas pekerjaanmu, atas segala aspek hidupmu. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita terima berkat Tuhan, masukkan dalam hati, kita bawa pulang menjadi rema di dalam setiap hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Semua diberkati, katakan haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan berkati. Selamat menerima berkat Tuhan. Dilanjutkan dengan doa pertama. Tuhan memberkati semua.